Shalom semuanya. Apa kabar? Mantap. Oke. Minggu lalu kita merayakan Paskah di mana Tuhan Yesus disalibkan. Dan setelah itu 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Pagi ini saya mau sharing sedikit tentang kebangkitan Kristus. Oke. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Ya, start semuanya. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Amin. Nah, Paulus menulis kitab ini kepada jemaat Korintus, dia bilang gini, apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati. Ini penting, ya, sangat penting dan paling utama penting. Karena percuma saja kalau kita sebagai orang Kristen, kita ke gereja, kita doa, kita memuji dan menyembah, tapi kita nggak tahu kalau bahwasanya Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Maka kita akan hidup dalam perasaan, waduh, dosaku sudah itu belum ya? Dosaku sudah diampuni belum ya? Kita akan hidup dalam perasaan tiap hari, wah, kayaknya saya belum suci nih. Kayaknya saya ini masih ada kekurangnya nih. Tapi Paulus berkata gini, ini sangat penting bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya ada sharing tentang kok Kristus mesti mati bagi kita. Dia kan Tuhan. Katakan amin, setuju ya, dia kan Tuhan. Kalau kalau hanya untuk mau mengampuni kita, bisa aja dia kan berkata, oh ya udah kamu diampuni, ya. Buat Kris yang berdosa, ya sudah kamu diampuni, ya. Buat Kak Erna yang udah berdosa, ya udah kamu diampuni. Dia harusnya sih gitu. Dia nggak perlu mati di kayu salib, buat apa gitu? Karena dia Tuhan, gitu. Dia punya perkuasa, dia tinggal berkata aja, bisa tuh. Tapi saya bilang gini kepada mungkin yang belum pernah dengar, bilang gini. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya itu tidak binasa tapi mereka hidup kekal. Kasih Allah kepada kita itu dibuktikan dengan Yesus mati. Kenapa saya bilang begitu? Bapak Ibu yang punya anak, yang punya suami atau yang punya istri, ketika orang yang kamu kasihi melakukan sesuatu yang jahat, apakah kamu langsung menuduh dia, menghakimi dia, dan langsung putus hubungan dengan dia? Contohnya paling gampang aja yang punya anak. Ketika anakmu berbuat salah, misalnya ya, yang paling gak disukai sama ibu-ibu, hilang Tupperware-nya, ya. Wah, kalau udah Tupperware hilang, ibu-ibu ini bagaikan kayak macam emas melihat hilang. Anakmu menghilangkan Tupperware di sekolah. Apakah langsung tiba-tiba kamu bilang sama anakmu, mulai hari ini kamu bukan anakku lagi? Kan nggak mungkin. Pasti mungkin kamu marah-marahin. Kenapa kamu hilangkan Tupperware emak? Ya, itu kan mahal. Mak ikut arisan baru dapat Tupperware itu. Itu limited edition lagi kamu hilangkan. Ya kamu marah. Tapi apa yang terjadi? Tetap kamu masakin buat dia makan, ya. Tetap kamu sediakan semuanya. Tetap kamu mungkin baca cerita ketika dia mau tidur. Tetap segalanya kamu lakukan. Kenapa? Karena kamu mengasihi dia. Begitu juga Tuhan Yesus kepada kita. Begitu juga Allah kepada kita. Kita berdosa. Kita melakukan hal yang jahat. Ya. Bahkan begitu lahir kita udah berdosa, ya. Bukan karena apa yang kita lakukan. Karena kalau apa yang kita lakukan membuat kita berdosa, maka kita bisa
alasan, oh saya bisa melakukan banyak hal untuk saya tidak berdosa. Tidak, tidak. Dosa itu sudah ada dari zaman Adam ketika dia melanggar firman Allah untuk tidak memakan buah. Dan dosa itu sudah ada. Tapi jadi gini, eh, Tuhan Yesus mati salib, kenapa harus mati salib buat kita? Karena begitu besar kasihnya. Sehingga kita bisa sehingga kita nggak punya alasan lagi udah bilang Tuhan tidak bisa mengerti perasaan kita. Tuhan tidak bisa mengerti apa yang kita rasakan. Tuhan bisa mengerti kok. Tuhan bisa mengerti. Saya ulangi, Tuhan bisa mengerti apa yang kita rasakan. Apa yang kamu alami, ya. Kondisi keekonomi, sakit penyakit, mungkin pengkhianatan, mungkin ketidakadilan yang kamu alami, yang kamu rasakan hari ini, Tuhan merasakannya. Sehingga ketika dia mati salib, itu buktinya, itu bukti bahwasanya dia mengasihi Bapak Ibu. Katakan amin. Kalau dia mau mati bagi kita, apa lagi sih yang tidak dia berikan? Allah mengaruniakan anak yang paling tunggal, yang paling dia kasihi kepada kita. Sehingga kita nggak punya alasan lagi. Tuhan, kamu nggak ngerti. Saya lagi putus pacaran. Tuhan, kamu nggak ngerti. Saya lagi banyak masalah, banyak utang. Nggak, Tuhan, kamu nggak ngerti. Ini kankernya nggak hilang-hilang. Tuhan Yesus mengerti semuanya itu. Ya, Tuhan Yesus mengerti. Karena apa? Anaknya paling tunggal dia berikan bagi kita. Apalagi yang lain hal itu. Katakan amin. So, kasihnya pada kita. Mati di atas Kristus itu adalah bentuk kasih Tuhan-nya bagi kita. Itu adalah bukti. Ya, yang nggak bisa yang nggak bisa tidak diakui, yang nggak bisa tidak diakui oleh kita. Itu sudah bukti, ya. Mau bilang, mana mungkin Tuhan Yesus mati bagi kita? Nggak bisa. Sudah dia nyatakan untuk manusia. Ya, amin. Ya, oke, next slide. Oke. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Katakan amin. Siapa sini percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan? Oke, amin. Ya. Kalau dia nggak dibangkitkan, maka sia-sia hari ini kita ibadah. Maka sia-sia kita sebut kita sebagai orang Kristen. Maka sia-sia kita percaya pada Kristus. Maka sia-sialah semua yang kita harapkan, yang kita percayai. Amin. Oke, selanjutnya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Di sini ada yang tahu siapa Kefas? Yang tahu Kefas, saya ajak makan nanti di nasi goreng Kabi Kebun Siri. Ada yang tahu siapa Kefas? Pak Edward, ya. Kefas adalah nama Ibraninya Simon Petrus. Ya, jadi namanya Kefas. Simon Petrus dia. Saya sangat suka dengan ayat 1 ini. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Ya, kita tahu Alkitab mencatat bahwa orang yang pertama melihat Yesus bangkit adalah Maria Magdalena. Ya, tapi saya suka dengan ini. Kenapa? Kita tahu bahwa Simon Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali ya. Ayamnya berkokok berapa kali? 1 kali. Oke, bagus. Mantap Bu Indah. Ya. Petrus menyangka Yesus 3 kali. Ya. Kalau misalnya saya menyangkal Yovita Arumdati sebagai istri saya. Tahu banyak kali, sekali aja mungkin besok udah cerai saya sama dia gitu. Tapi Petrus menyangka Yesus sampai 3 kali. Pada awalnya pertama ketika perjamuan kudus sebelum waktu Yesus disalibkan, Petrus bangga nih dengan kemampuan dia. Dia bilang, Tuhan, seluruh muridmu boleh tidak mengakuimu, tapi saya akan berdiri paling depan, saya akan membela kamu. Dia bangga dengan kemampuan dia. Dia bangga dengan kehebatan dia. Tapi Tuhan bilang sama dia gini,
Petrus, kamu akan sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal saya. Tapi dia dengan bangga bilang lagi, enggak Tuhan, saya tidak, sekali-sekali tidak gitu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap, oleh prajurit Roma, apa yang terjadi? Hanya seorang wanita biasa yang tidak dikenali, yang tidak tercatat, yang tidak tahu siapa namanya, bahkan hamba gitu, dia bilang, Petrus, kamu kan ini kawannya sama si Yesus itu. Petrus langsung takut, gentar. Oh bukan, saya nggak kenal dia. Siapa dia? Saya nggak kenal. Sekali itu, pindah lagi dia ke tempat lain. Begitu juga dia terus menyangka sampai 3 kali. Gitu. Sampai 3 kali dia menyangkal gitu. Bapak Ibu, kalau mungkin kita sebagai manusia, kita mungkin nggak usah saya jauh sampai suami istri. Kita berteman aja. Kalau udah berteman terus temanmu bilang, kamu berteman ya sama si Pak Kris? Enggak, saya nggak kenal dia. Siapa sih Pak Kris? Nggak kenal. Padahal tiap hari kita ngopi bareng gitu kan. Atau sama Koben. Kamu kenal ya sama si Koben? Siapa ya Koben? Pada tiap hari kita ngopi bareng di Mitra 2 gitu. Terus pas ditanya, kamu temannya Koben ya? Enggak, saya nggak kenal. Pak, kita mungkin kecewa, tapi udah gondok lagi itu banget gitu. Tiap hari ngopi bareng terus tiba-tiba bilang nggak kenal. Dan Tuhan Yesus disangkal 3 kali. Dan ketika dia bangkit pada hari ketiga, dia ketemu Petrus. Dia berjumpa dengan Petrus. Alkitab menyatakan 3 kali Petrus menyangka Yesus. Tapi 3 kali juga Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Ya, 3 kali Petrus menyangka Yesus. 3 kali juga Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Awalnya Petrus bilang sama, kalau di Alkitab kita bahasa Indonesia mungkin nggak tercatat jelas, tapi di Alkitab bahasa Ibrani jelas Tuhan Yesus bertanya, apakah kamu agape? Agape adalah kasih Tuhan kepada manusia tanpa syarat, jelas tanpa syarat gitu. Ya, Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, sampai terakhir 3 kalinya. Petrus udah saking malunya udah nggak mampu lagi menjawab. Dia bilang, Tuhan kamu tahu segalanya. Itu. Ya, sangat begitu indah. Yesus memulihkan mental, perasaan si Petrus. Bapak Ibu, saya mau katakan gini pada Bapak Ibu. Mungkin sebagian kita yang pernah mengalami hal yang seperti itu. Mungkin kita pernah jauh, mungkin kita pernah melakukan hal yang jahat, mungkin kita pernah mungkin nggak sampai menyangkal Yesus. Oh, kamu orang Kristen ya? Enggak, saya bukan Kristen. Ya mungkin nggak sampai tahap itu. Tapi mungkin kita melakukan hal-hal yang mungkin bagi kita merasa, wah, saya melakukan hal yang jahat deh, yang menyakiti hati Tuhan. Saya mau katakan pada Bapak Ibu pagi ini, Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu nggak usah bingung, Bapak Ibu nggak usah dengar perkataan hati sendiri. Kalau Pak sendiri mungkin akan menuduh kamu, kamu katanya orang Kristen, kok lakukannya kayak gituan. Katanya kamu orang Kristen, tapi kamu berbohong. Katanya kamu orang Kristen, kamu nilap duit gitu. Kesalahan yang kamu lakukan diampuni. Ya, kesalahan yang kamu dilakukan ampuni. Tapi Tuhan melakukan tidak hanya mengampuni Bapak Ibu, Dia memulihkan keadaan itu. Ya. Kalau kita manusia hanya mungkin sekedar bisa mengampuni, habis itu kita tidak mau berurusan, Tuhan extend dengan apa yang Dia lakukan. Dia tidak hanya mengampuni Bapak Ibu, tapi Dia memulihkan keadaan Bapak Ibu. Ya. Ketika Daud melakukan hal yang jahat, kita tahu Alkitab menyatakan bahwa Daud adalah orang yang dekat kepada Tuhan. Ya, tapi apa yang dilakukan Daud adalah jahat. Bahkan bagi kita, ya contoh kayak kasus
yang baru-baru inilah ya, yang polisi FS gitu. Pembunuhan berencana gitu. Daud melakukan yang kayak gitu ya. Dia bikin surat kepada panglimanya, dibawa dalam surat itu adalah supaya yang membuat surat itu untuk maju berperang, tapi dia sendiri aja yang maju. Tujuannya apa? Supaya dia mati. Kenapa dia mesti mati? Karena Daud suka sama istrinya. Nah, bagi kita secara manusia, secara akal, secara logika, kita bilang, wow, Daud jahat banget. Ya, padahal dia ada raja. Kalau sebetulnya sangat simpel, karena kalau raja bertitah, apa aja dia bisa dapat. Dia nggak perlu sih sampai mesti membunuh panglimanya. Dia cukup bertitah aja, gitu. Tapi dia melakukan sampai extend gitu, yang jahat. Apa setelah kejadian itu, setelah panglima meninggal, Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Setelah dia menegur, dia merasa bersalah. Apa yang dilakukan? Tuhan tidak hanya mengampuni, tapi Tuhan memberikan keturunan melalui Batseba. Melalui Batseba lahirlah yang namanya Salomo. Yang kemudianlah melalui Salomo pertama kali dalam sejarah Israel ada rumah Tuhan. Gitu. So saya mau bilang sama Bapak Ibu, ketika kita melakukan mungkin yang jahat, yang mungkin mau kita udah sangat parah banget, saya mau bilang sama Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya mengampuni Bapak Ibu, tapi Tuhan memulihkan apa yang kamu melakukan kesalahan itu. Itulah Tuhan kita. Ya, kalau kita mungkin manusia sekedar mengampuni, tapi Tuhan tidak. Dia tidak hanya mengampuni Bapak Ibu, tapi dia memulihkan keadaan Bapak Ibu. Sampai kepada yang tidak bisa kamu bayangkan, kamu pikirkan, wow, kamu berkata, wow, gitu. Sama yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Next slide. Oke. Sesudah itu yang mandiri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antara yang meninggal. Ya. Di sini sih saya cuma sering adalah gini. Adalah nyata bahwa Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Ya. Bapak Ibu bisa nggak saat ini Bapak Ibu tubuhnya di sini, dan di saat yang sama Bapak Ibu tubuhnya di tempat lain? Terserahlah, entah di mana, di rumah makan, di rumah, di mana aja atau mana, tidak mungkin, tidak bisa. Tapi kita mencatat, sesudah ia mendapatkan diri kepada lebih 500 saudara sekaligus. Artinya saat yang sama dia menampakkan diri kepada 500 saudara, kepada 500 orang-orang yang percaya kepadanya sekaligus. Ya. Alkitab mencatat itu dengan jelas. So, kalau misalnya Yesus tidak bangkit, maka tidak ada nama tubuh kemuliaan, dan tidak mungkin dia bisa melakukan hal yang itu, di mana dia menampakkan diri pada yang sama kepada 500 orang. Amin. So, itu jelas clear. Ya, kita sepakat bahwa Yesus benar-benar bangkit pada hari ketiga. Ya. Ketika Yesus dimakamkan, para ahli Taurat dan orang Farisi bertemu dengan Pontius Pilatus. Mereka bilang gini, Pontius minta prajuritmu untuk berjaga-jaga di kuburannya Kristus, di kuburannya Yesus. Kenapa? Karena ketika sebelum dia mati, dia pernah kata bahwasanya pada hari ketiga saya akan bangkit kembali. Nah, Bapak Ibu, prajurit Romawi ini kan bukan prajurit Roma yang ukurannya kayak LG kecil-kecil gitu, ya. Bukan ukurannya kecil-kecil kayak Mas Wardoyo, ya, yang kecil gitu. Enggak. Prajuritnya pasti badannya besar-besar, yang kayak Bernard gitu, kayak Vincent, badannya tegap, ya, luar biasa. So, sangat mustahil
bagi murid-muridnya Tuhan Yesus untuk menculik tubuhnya. Ya, karena para ahli Taurat takutnya, mereka berpikir, wah jangan-jangan nanti mereka pada malam hari mereka curi tubuh Kristus dan bilang bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, makanya dikirimlah pengawal untuk berjaga-jaga. Dan tidak hanya itu, ya kuburannya itu ditutup dengan dimasuk dalam goa dan ada pintu. Pintu itu pasti berat, ya. Dan digerakkannya mesti berapa banyak orang untuk menggerakkan pintu gua itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan benar-benar pada hari ketiga bangkit kembali dan pintu gua terbuka. Dan para prajurit tidak yang menjaga itu disuap oleh para ahli Taurat untuk memberitakan kebohongan bahwasanya pada malam hari murid-murid Tuhan Yesus datang untuk mencuri tubuhnya. Sehingga kebohongan itu terjadi. Ya, mungkin memang ada yang percaya pada saat itu, tapi bagi kita yang sudah percaya sama Kristus, sudah yakin dia mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Setelah itu dia bangkit pada hari ketiga, itu sangat mustahil jadi. Bahkan kita mencatat bahwa ia menampakkan diri kepada 500. Kalau bukan tubuh kemuliaan, nggak mungkin akan itu terjadi. Kita akan, ya bagi kita saat ini kita di sini, ya kita di sini. Nggak mungkin kita akan berada di tempat lain gitu. Ya, tapi Tuhan Yesus tidak, sekaligus dia menampakkan diri kepada 500 orang. Ya, oke, slide selanjutnya. Oke, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tadi saya katakan, ya kalau kita Yesus tidak bangkit pada kita sia-sia aja ibadah hari ini, bahkan bukan hari ini. Selama ini kita, kepercayaan yang kita pegang akan Kristus itu sia-sia, ya. Sia-sia pengharapan kita, sia-sia kepercayaan kita, sia-sia yang kita lakukan selama ini, sia-sia yang prinsip yang kita berpegang teguh bahwa Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Amin. Ya, oke. Masuk ke ini. Next slide. Oke. Kita baca sama-sama ya. Roma 4 ayat 25, 1, 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibagikan karena pembenaran kita. Sebentar ya Bapak Ibu, saya buka dulu. Oke. Tadi di 1 Korintus 15 menyatakan bahwa Kristus menampakkan diri kepada Kefas dan kepada 12 muridnya. Habis itu kepada 500 orang. Dalam kitab tersebut dicatat ketika dia bangkit kembali, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi tidak tercatat bahwa artinya ada saksi yang melihat bahwa saja dia bangkit. Nah, tetapi Paulus tidak mencatat bahwa ketika dia mati, dia meninggal, siapa saksinya. Dan itu sebetulnya nggak perlu. Kenapa? Karena pasti itu menjadi berita yang paling besar pada saat itu ketika Yesus mati di atas salib. Ya, itu adalah suatu berita yang paling besar. Pasti semua orang melihat dia mati. Tapi kenapa mesti ada saksi pada ketika dia bangkit? Kenapa enggak langsung ketika dia bangkit pada ketiga, langsung dia terangkat ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa? Kenapa enggak langsung aja? Kenapa mesti dia mendapatkan diri kepada setiap murid-muridnya? Ya, satu, jelas ketika kamu percaya kepada sesuatu dan terus Tuhan Yesus tahu berulang-ulang, saya akan bangkit pada hari ketiga. Saya akan bangkit pada hari ketiga. Saya akan bangkit pada hari ketiga. Berulang-ulang dia mengucapkan itu kepada muridnya. Dan pada saat dia dengan para murid-muridnya selalu mengikuti Yesus.
Dan melihat mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat yang dia lakukan. Tapi ketika Yesus mesti mati di salib, apa yang mereka rasakan? Mereka merasa, kok bisa terjadi? Padahal dia Tuhan loh. Padahal dia Tuhan loh. Kok bisa mati? Itu pasti tergoncang iman mereka. Yang mereka harapkan adalah Yesus tidak mati. Yesus bisa melakukan, Yesus bisa melepaskan diri dari di atas kayu salib itu, melepaskan diri. Yesus bisa melakukan hal yang luar biasa. Tapi enggak. Yesus tetap harus mati di kayu salib. Ya. Dan iman para muridnya tergoncang. Maka Yesus harus bangkit. Tapi saya sharing satu hal yang gini yang saya dapatkan. Oke. Yesus rasakan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kau sini masih dia dibangkitkan, sebetulnya bukan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita sudah dimatikan. Setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita itu sudah ditebus, sudah dibayar ketika Yesus mati di atas salib. Katakan amin. Setuju ya? Ya. Kita menjadi orang yang benar semuanya ketika kita percaya bahwa Yesus mati di atas salib. Kita jadi orang benar semua. Ya. Kita menjadi orang benar. Gitu. Begitu kita percaya sama Yesus, kita sudah menjadi orang benar. Tapi kenapa dia mesti dibangkitkan? Gitu. Pada hari ketiga. Kenapa nggak langsung aja ketika Yesus mati, terus dia langsung dibangkitkan dan dia langsung naik ke surga? Nggak perlu dia tunjukkan kepada siapapun, nggak perlu tunjukkan pada Simon Petrus, nggak perlu itu ditunjukkan. Bisa, maksud saya gini, dia ada Tuhan, 100% Tuhan. Ketika dia bangkitkan, bisa aja dia langsung, ya udah saya masuk naik ke surga. Nantilah ngomong sama Petrus, nanti dari surga aja saya ketemu dia secara pribadi nanti ya sama murid-muridnya 12 muridnya. Udah nanti aja gitu. Kenapa nggak langsung aja? Kenapa dia mesti di dunia ini mendapatkan diri kepada setiap orangnya gini, kepada setiap murid-muridnya, kepada 500 orang. Kebangkitan dia adalah bukti bahwasanya kita sudah menjadi orang yang benar. Ilustrasinya begini. Bapak Ibu pernah makan di restoran? Pernah ya? Apa buktinya kalau Bapak Ibu sudah membayar tagihan yang Bapak Ibu makan? Stroke ya? Stroke. Nah, begitu juga dengan kebangkitan Kristus. Apa buktinya bahwa kita sebagai orang yang benar? Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristuslah yang membuktikan bahwa kita sebagai orang yang benar. Dengan kita percaya bahwa Yesus telah mati di atas salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, untuk menebus setiap kesalahan kita. Sehingga kita boleh dengan percaya dengan berani, kita katakan kita orang yang benar. Apa buktinya? Kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sia kita percaya. Tapi karena Kristus bangkit, maka kita dengan berani kita bisa berkata, ya, saya orang yang benar. Buktinya apa? Dia bangkit. Amin, Bapak Ibu. Ya. So, kenapa Yesus mesti dibangkitkan? Yaitu sebagai bukti. Sehingga ketika perasaanmu atau bahkan suara-suara yang menuduh, kamu kurang kudus, kamu baru semalam berbohong, kamu tidak jujur dan lain sebagainya. Kamu punya bukti yang jelas nyata bahwasanya kamu adalah orang yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara yakin dan percaya
bahwa Tuhan Yesus telah dibangkitkan. Dia telah mati dan dia telah dibangkitkan untuk kita. Amin. Ya, so Bapak Ibu, saya mau bilang pagi ini percaya dan yakin 100% Yesus telah bangkit bagi kita. Ya, enggak, bukan karena dia anak Tuhan, ya, sehingga Yesus Allah telah mesti membangkitkan Yesus, bukan. Yesus dibangkitkan bukan karena dia anak Tuhan. Yesus dibangkitkan supaya kita sebagai orang yang percaya kepadanya, kita punya keyakinan bisa berkata, iya, saya orang yang benar. Amin. Ya. Next slide. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Bapak Ibu, damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Ya, di dalam diri kita. Tuhan berkata gini, damai sejahtera ku tinggal bagimu. Ya. So, damai sejahtera itu dalam kita. Damai sejahtera itu ada dalam kita. Yaitu Roh Kudus dalam diri kita. Ya, jadi perasaan damai sejahtera kita bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi di dunia. Ya, damai sejahtera itu sudah ada dalam kita. Ya, mau apapun yang terjadi di dunia ini, ya, kita memang tinggal di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Ya, damai sejahtera itu sudah ada dalam kita. So, ketika situasi apapun juga itu, mau Bapak Ibu sedang mengalami sakit penyakit, mungkin Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit, mungkin Bapak Ibu yang sedang mengalami krisis ekonomi, mungkin Bapak Ibu yang sedang mengalami pengkhianatan, mungkin Bapak Ibu yang sedang mengalami sesuatu musibah apapun juga itu mungkin kenyataan yang Bapak Ibu alami. Tapi saya mau katakan gini, di atas kenyataan itu ada yang namanya iman. Ada yang namanya iman. Ya. So, ketika Bapak Ibu mengalami hal semua itu, ada damai sejahtera yang dalam Bapak Ibu yang berkata, "Hei anakku, yang kamu alami itu tidak bisa membuat kamu jauh dariku. Tidak bisa membuat kamu jatuh sampai tergeletak. Saya punya rencana yang luar biasa atas hidupmu." Katakan amin. Ya, kamu akan merasa damai dalam diri Anda. Walaupun keadaannya tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan, tidak sesuai dengan harapan kamu akan, tapi dalam diri Bapak Ibu ada damai sejahtera yang telah Tuhan letakkan. Sehingga kamu bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Oke? Ya. Tuhan Yesus telah memberikan damai sejahtera dalam hidup Bapak, dalam hidup Ibu, untuk supaya dengan iman kamu bisa berkata, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu, saya adalah orang yang benar, saya percaya, saya menerima setiap kebaikan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus firman Tuhan mencatat, ketika Yesus terangkat ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah dia sedang mengalami sakit penyakit saat ini? Tidak. Apakah dia sedang kekurangan saat ini? Tidak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya ajak setiap kita bisa berkata, seperti Tuhan Yesus saat ini, begitu juga hidupku. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit, perkatakan, apakah Yesus sedang mengalami sakit penyakit saat ini? Tidak. Begitu juga saya sehat, saya sembuh, saya kuat. Amin. Ya, yang mengalami krisis ekonomi, apakah Yesus sedang mengalami kondisi krisis ekonomi? Tidak. Jalan di surga terbuat dari emas. Ya, jalan di beberapa tempat banyak yang bolong. Ya, tapi jalan di surga terbuat dari emas. Berkatakan, seperti Bapa, seperti Tuhan Yesus di surga yang mempunyai segala-galanya. Begitu juga di hidup saya. Setiap hidup saya
akan dilimpahkan, bukan dicukupkan. Ya, Yesus datang ke dunia ini supaya kamu hidup dalam kelimpahan, bukan hidup dalam kecukupan. Amin. Ya, jangan mau hidup kecukupan, hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Ya, jadi ketika Yesus, begitu juga saat Yesus di sorga saat ini, dia hidup dalam kelimpahan. Begitu juga kita hidup dalam kelimpahan. Amin. Apalagi, ya, segala hal yang Bapak Ibu alami saat ini yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, katakan, seperti Yesus hidup saat ini di sorga, begitu juga hidup saya di dunia ini. Amin. Ya, itu saja pagi ini mau saya sharing. Bahwasanya kita ada yang benar. Apa buktinya? Bahwa Yesus telah bangkit. Itu adalah bukti. Ya, itu ada resip stroke ketika kamu dituduh, kamu mungkin ada perasaan menghakimi, kamu melakukan hal yang jahat, kamu cukup berkata, Yesus telah bangkit bagi hidup saya, dan saya adalah orang yang benar oleh karena Kristus. Ya, amin. Terima kasih.